Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, para hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat yang bernama Ukasah. Ada seorang sahabat ibu yang bernama Ukasah. Suatu hari ibu-ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah merasa bahwa umurnya sudah tak lama lagi dan sudah mulai rasa-rasanya akan datang menjelang kematiannya, dalam sakit yang parah, dikumpulnyalah sahabat-sahabat ibu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kamu dulu yang pernah tersakitiku? Yang pernah kusakiti, sekarang balas kamulah, kata Rasul. Bilangkan sahabat-sahabat lagi. Nah bu, ada seorang sahabat yang berani. Kata cuci tangan, ya Rasulullah, aku dulu pernah ya Rasulullah, waktu perang terpukul kau rusukku dengan tongkat. Kalau begitu kata Rasulullah, balas sekarang. Perintahan kepada Bilal, Bilal, pergi jemput dulu tongkatku tuh kepada anakku, kepada Fatimah. Bu, sahabat-sahabat waktu itu bu, jantung orang tuh tak tonang bu. Gelisah, masa Rasulullah pula ada yang berani nak balasnya. Begitu Bilal pun bu, dengan gelisahnya pergilah dia menjemput tongkat tadi ke rumah Fatimah. Bilangkannya, wahai Fatimah, minta tongkat Rasulullah. Untuk apa wahai Bilal? Ada orang yang ingin membalas memukul Rasulullah. Muak. Aku sajalah, kata Fatimah. Aku kan anaknya. Bilal bu tak menjawab-jawab lagi, dia pun jamek tongkat itu gitu dengan kegelisahan. Begitu bu sampai diserahkan sama Rasul tongkat itu, masing-masing bu sahabat meminta kepada Rasulullah. Kata Umar, wahai Ukasah, jangan kau pukul Rasul. Aku saja pukul. Kata Umar. Kata Rasulullah, tidak Umar, duduk kau. Karena aku yang dulu pernah melakukannya ini sama Ukasah, biar aku yang laksanakan. Habis pula Bilal, bangkit pula Ali. Kata Ali, ya Ukasah, ya Rasulullah izinkan supaya aku yang diganti. Aku yang dipukul, jangan kau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, duduk wahai Ali, karena aku dulu yang bersalah sama Ukasah. Kemudian muncul lagi sahabat-sahabat yang lain ibu. Bahkan terakhir muncullah cucu Rasulullah, Hasan dan Husin. Kata Hasan sama Husin, wahai Ukasah, kami ini kan cahaya mata Rasulullah, cucu kesayangannya. Kalau kami disakiti, Rasul merasa disakiti. Juga begitu sebaliknya, kalau Rasul disakiti, kami merasa disakiti. Kami sajalah pukul, tak usah Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Hasan dan Husin, kamu memang cucu kesayanganku, kamu memang cahaya mataku. Tapi wahai Hasan dan Husin, wahai cucuku, akunya dulu yang bersalah sama orang ini. Akunya dulu yang pernah memukul secara tak sengaja. Pukulanku, tongkatku yang mengenai Ukasah. Biarlah aku yang menanggungnya hari ini. Begitu Rasulullah. Akhirnya ibu datang lagi, dikasihnya tongkat sama si Ukasah. Begitu diganti, dikasihkan tongkat sama si Ukasah, dia pun udah dimulainya lah mukul. Dibilangkan lah sama Rasulullah, ya Rasulullah, waktu dulu tongkat kau mengenai aku, kau berada di atas unta, aku di bawah. Sekarang harus aku naik, kau di bawah. Sahabat muda gini semua bu, dengan emosinya. Ya kan, tapi tak bisa malah bilang apa-apa. Rasulullah pula kan dengan emosinya, dengan sodihnya, udah naik dari atas.
Kemudian, ya Rasulullah, dulu waktu aku memukul kau, waktu aku takona tungkat kau tuh, bajuku serang terbuka, rusukku serang terbuka, buka ya Rasulullah. Makin sahabat makin emosi, Bu, makin tinggi, makin gelisah loh orang. Lalu dibuka Rasulullah, begitu dibuka Rasulullah, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Dilemparkannya, Bu, tongkat tuh di peluknya Rasulullah, dicium lah. Apa katanya Rasulullah? Tak seorang pun yang berani menyentuhmu ya Rasul. Tubuhmu yang suci ini tak seorang pun yang berani untuk memukulmu. Tapi semata-mata aku lakukan ini ya Rasulullah karena aku sangat merindukanmu. Inilah kurasa kesempatan yang terakhir yang bisa kulakukan. Aku ingin berdampingan, menyatu dengan dirimu karena nanti aku ingin bersamamu. Apa kata Rasulullah, Ibu? Kalau kamu ingin tahu siapa ahli surga yang hari ini masih ada di antara kamu, lihatlah Ukasa. Dia akan bersama aku di surga. Begitu Ibu cintanya Ukasa untuk melampiaskan cintanya itu untuk mencium Rasulullah. Cara itu yang dilakukan Ibu. Jadi ibu-ibu kita tak mungkin lagi. Apa mungkin lagi kita bertemu dengan Rasul dapat mencium Rasul? Tak mungkin, Bu. Lalu bagaimana kita, Bu, untuk mencintai Rasul nih, Bu? Banyak baca selawat Nabi, ya Bu. Laksanakan perintah Nabi. Kalau ibu mengirim doa, mengirim Fatihah untuk keluarga, untuk ayah awak yang sudah meninggal, Bu, sampaikan juga kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah boleh menerima hadiah. Jadi Ibu, kalau mengirim Fatihah Ibu nanti, entah mengirim Qul Huwallah, entah mengirim ayat Quran untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk keluarga yang meninggal, dituduhkan kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Allahumma ja'al sawaba misla sawabi qiraati min kalamikal Qur'an hadiyatan minni ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bau pada sama wa khususan ila arwahil ummi wa abi. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ya, Bu. Ya Allah, sesungguhnya kuhadiahkan semua pahala baca-bacaan ayat suci, zikir, tasbih, entah tahlil ini kepada ruh Rasulullah. Kemudian khusus ya Allah kepada almarhumah ibuku dan almarhum ayah. Jadi kepada Rasulullah, Bu, setiap doa, setiap ibu pahala yang hendak kita kirimkan, misal pahalanya, setiap baca-bacaan yang hendak kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal, dulukanlah kepada Rasulullah SAW. Ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian banyak-banyak membaca selawat Nabi. Makanya Ibu, itu sangat-sangat sedih kalau ada yang mengatakan maulid dan mi'raj itu bid'ah, dolalah, masuk neraka. Kenapa kita lakukan maulid, mi'raj? Kenapa kita lakukan itu? Kenapa kita buat itu, Bu? Sampai tenaga, pikiran, duit juga habis. Karena kita cinta kepada Rasul. Kita peringati kelahirannya, Bu. Kita peringati, Bu, perjuangannya, sejarahnya. Bahkan untuk menjadi pelajaran sama kita semua. Kan gitu. Ajaran-ajarannya di sana dibeberkan lewat dakwah. Kenapa dikatakan itu bid'ah? Kenapa dikatakan masuk neraka? Ya kan, terlalu. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka sebagai bukti kita mencintai Rasul, maka banyaklah kita baca selawat Nabi, laksanakanlah perintahnya, jauhilah larangannya, Bu. Kirimkan jugalah sama dia ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika kita akan mengirimkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal, kirimkan sama dia dulu. Kirimkan dulu sama dia. Ya kan? Jadi habis itu baru kepada ayah dan mama. Karena kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang lebih mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Tunggu kata Allah, nanti akan kamu terima keputusan. Berarti Allah yang pertama harus cintai, baru Rasulullah SAW, baru ibu dan ayah Hawa. Jadi ibu dan ayah itu cinta kita yang ketiga. Cinta yang pertama kepada siapa? Pada Allah. Cinta yang kedua kepada siapa? Rasulullah.
Cinta yang ketiga kepada siapa? Ibu dan ayah. Ibu ya. Kan berarti cinta yang ketiga kepada suami, jawab juga itu. Bu. Cinta yang ketiga sama siapa? Sama laki pula, Pak. Ayah mak tinggal mana, Bu? Suami itu, Bu. Besok berpisah ya. Hah? Doakan suami awak. Doakan juga lah, Bu. Janganlah pula, Bu. Ibu ini itulah. Mentang-mentang dapat pisah, doakan dia lagi. Doakan juga lah, Bu. Tapi dulu kan lah, mau. Kenapa? Kehadiran kita di muka bumi ini, kelahiran kita adalah disebabkan ibu dan ayah kita. Baru kita berjumpa sama suami, ya kan? Suami ini udah jumpa tua, jumpa bosarnya, Bu, ya kan? Jumpa bosar, jumpa dewasa sama dia. Kalau ayah sama awak, mulai dari awak belum ada sampai awak dilahirkan susah payah sampai hari ini tak bisa terpisah dari kita. Darahnya tetap mengalir darah kita. Kemudian lu bilangkan nanti tuh, Ustaz tuh tak apalah perlu cinta sama suami gede pula. Udahlah aku cintai lah kau bang, kata ya gajah ya Bu. Tak begitu Bu. Jadi cinta yang ketiga itu letakkan pada ibu dan ayah, kemudian kepada suami. Artinya pandai lah kita membagi. Jangan hanya suami saya cintai, hamba tinggal. Jadi Pak, kalau menghadiahkan hamba pakai bingkai. Itu terserah tak apalah pun tahu. Allah udah tahu ini. Tujukan saja, Kan? tujukan saja. Iya. Almarhumah aku, almarhumah ayahku. Udah tahunya Allah Iya. kemana sasarannya. Hati-hati. Iya. Walaupun sama-sama misalnya sama-sama siana namanya. Kan satunya siana yang oma awak. Iya. Siana yang lain kan tak oma awak. Nah, tak boleh tujukan binti, waran binti. Tobat pula siana yang nanti sama juga ayahnya. Umar juga misalnya, di sana Anda bintu Umar, awak Anda bintu Umar, bah. Bingung pula itu kemana nanti malaikat mengantarkan itu kan? Tidak Bu. Asal sudah kita katakan almarhumah omakku, almarhum ayahku sampai. Tak boleh sebut namanya untuk apa. Nah, ibu yang dimenangkan Allah. Bisa juga tambahkan untuk nenekku. Ya kan pertama. Sampai lah Bu. Sampai. Tapi kalau bilangkan binti nenekku binti Sipolan, tak sampai sama dia. Kenapa? Karena hanya menyebutkan bahwa ini anak Sipolan. Tapi kok kita katakan ini ya Allah untuk almarhum mamaku, almarhum ayahku, dan almarhumah nenekku, almarhum adikku baru sampai. Iya kan? Kalau dibilangkan almarhumah mamaku Ana binti Umar misalnya kan, Jana tak sampai Sumak. Hanya sekedar menceritakan bahwa Ana ini anak Sumak. Mana sampai? Nah, Ibu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ibu kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal. Itu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.